project bareng secara face to face gitu loh, karena beda gitu kan. Aku mikir kayak kalau bisa group project face to face itu pasti bisa tambah deket kan sama siswa lokal, jadinya lebih kayak asik juga gitu loh. Tapi ternyata online. Kalau online kan online tuh lebih gimana ya, kalau aku untuk buka mic aja kayak malu gitu kan pas online. Ya nggak sih, kayak palingan buka mic kayak paling Lina nih cerita cuma ya kayak baru kayak oh iya aku cerita kayak gini kayak kalau misalnya nggak ditanya kayak nggak bisa nimbrung langsung nggak sih, kayak ya nggak bisa nimbrung mana langsung. Ya feel beda banget lah kalau ya feelnya kayak lebih kayak mungkin lebih kayak ngerasa inferior, yang merasa kayak mereka merasa mereka kayak di atas gitu, kayak kita kayak di nggak bisa kayak gitu sih. Kayak itu sih yang paling kangen kalau misalnya offline. Kayak itu sih kayak sebenarnya itu sih yang aku sayangin, kayak kesempatan itu sih sebenarnya yang paling itu kalau misalnya yang kayak nanti buat dicerita tuh sebenarnya itunya bukan pelajarannya, kayak ini gue pernah gini loh di sana. Pernah kesini loh, jalan-jalan kesini sama teman-teman aku yang dari Tiongkok gitu. Iya benar. Tapi menurut kamu fasilitas kayak buat pembelajaran mungkin kayak gedungnya, kelas itu gimana sih waktu di sana? Kelasnya itu bagus banget sih, tapi untuk di Laoshao itu emang ada beberapa gedung yang sudah tua dan agak tua gitu kan. Tapi sebenarnya standarnya itu bagus gitu, standarnya sudah tinggi. Kayak standarnya itu pasti ada LCD, ada podium, ada mic, dan kalaupun mic-nya itu rusak, biasanya itu Laoshao itu inisiatif sendiri untuk pakai mic yang di mulut gitu loh, dia itu bawa. Ya kan. Jadi kayak sebenarnya fasilitas dan akomodasi di sana tuh bagus banget gitu loh. Kayak kantin juga, yang tadi aku bilang kantin halal. Habis itu perpusnya juga, wah itu perpus sih. Apalagi kayak kampus itu udah kayak mall sih itu. Gila. Wah iya. Itu sampai temanku ada yang bawa kompas kalau masuk kampus baru. Bisa hilang katanya. Nggak bisa keluar. Udah masuk, hilang di perjalanan. Hilang. Iya benar. Apalagi pas summer yang lagi panas-panas kan hemat listrik kan, nggak mau keluarin uang buat AC, ya udahlah kita ke perpus, kan dingin kan perpus. Duduk di dekat AC gitu kan. Iya. Terus kayak aduh, apalagi kalau misalnya udah malam gitu tuh cantiknya banget. Wah itu sih kayak rindu, itu yang paling dirindukan sih. Kayak pulang bahkan kedinginan aja kayak kangen sih, kayak pulang dari kelas pas malam gitu kan, terus kayak anginnya kenceng, terus kedinginan tapi tidak apa-apa gitu. Iya, karena mereka kayak mereka tuh modern tapi natural gitu loh, kayak bener-bener ini Tiongkok loh, tapi nggak selalu gitu, udah modern. Iya benar dan iya modern banget kayak tempatnya. Kayak mungkin kalau aku nggak tahu sih, kalau misalnya aku cuma pernah lihat satu kampus Indonesia yang yang di Indonesia kan, dan menurut kelasnya itu yang di Tiongkok itu kayak bagus banget sih. Kayak kursinya gitu kan sudah kayak, kalau kursinya kan kayak seminar gitu kan. Kalau di Indonesia yang kursinya kayak gitu tuh palingnya mungkin multi-purpose room yang kayak gitu-gitu. Benar itu nggak semua, kalau di Indo tuh kayak nggak semua ruangan nggak sih, tapi kalau di Tiongkok tuh semuanya gitu rata. Dan semuanya tuh ya rata, itu kayak sudah standar sih kayak kecuali di beberapa gedung ya, tapi kayak 90% lah, 90% itu yang itu kursinya tuh kayak seminar gitu loh, yang kayak ya kan. Kalau di Indonesia kan mostly yang kursi yang barengan sama meja itu kan ya, yang itu kan. Iya, kayak gabung gitu. Nah, tapi kalau menurut kamu fasilitas so far nih selama, kan itu yang offline, kalau yang online gimana sih, kan dari mungkin pakai aplikasi kah atau pakai apa gitu, menurut kamu gimana? Kalau yang online sih sebenarnya itu standar, karena kayak misalnya kayak gurunya itu kayak ada website. Sekarang tuh dulu kan misalnya mau pilih kelas kan harus datang ke kantor, tapi sekarang karena COVID sudah dibolehin, international students sudah boleh pakai website gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak banget improvement yang dilakuin sama Tienta in terms of website gitu. Kayak lebih banyak lah yang kita international students tuh bisa akses.
setelah pandemi. Iya, Tapi sisanya itu sebenarnya basic sih, kayak standar. Jadi yang aku dapetin sih dari online ini lebih kayak harus proaktif sih untuk tanya ke guru, karena berkali-kali tuh kalau misalnya aku diem nggak tanya, itu aku bener-bener nggak tahu homework. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita kelas terus kayak bengong gitu kan, kayak atau lo bilang kayak ya, terus kayak abis itu kayak langsung lanjut gitu loh, kayak secepat itu loh kadang-kadang kalau Iya. ngomong kan rap gitu kan, jadinya suka kayak nggak nangkep kan, makanya kayak harus proaktif tanya atau enggak tanya lagi ke teman gitu, mungkin dia lebih tahu, dia lebih punya information gitu, jadi kayak lebih Benar. harus proaktif sih. Benar, harus proaktif, karena kadang kan kita suka ya adalah kalau kelas nggak fokus terus tiba-tiba udah kelewat minggu depan tahu-tahu cowok-cowok ya gitu kayak hah Ya, kayak, PR-nya apa ya? sebenarnya apa di PPT yang mana? Terus kan kadang-kadang kan Lausnya kan selalu apa sih, kadang-kadang itu nggak di grup kelas itu nggak dikasih PPT kan, kita harus datang sendiri ke Lausnya untuk kayak Lausnya ini yang PPT hari ini tolong kirimin ya gitu biasanya. Dan mereka tuh beneran kirim gitu loh. Kadang kan ada yang mungkin dari negara X terus habis itu minta PPT nggak dikasih, tapi ini bener-bener semua dikasih dari A sampai Z gitu loh. Iya bener-bener dikasih terus, tapi kadang-kadang itu ada beberapa Lausnya yang bilang ya sudah ada ikatan nggak usah itu gitu kan, tapi mostly itu dikasih. Kadang-kadang malah expired nggak aku buka, Lausnya itu ke PPT kunci lah kirimin lagi dong. Ya oke. Maaf loh gitu loh, fast respon dikasih, tapi iya pas respon aku kayak baik sekali. Iya gitu. Tapi kalau menurut kamu kan kayak experience kamu belajar courses finance itu gimana sih? Kayak experience-nya gimana? Terus kayak dosen-dosen di sana tuh gimana sih? Kalau experience aku belajar finance itu sebenarnya dulu itu aku sebenarnya kayak agak ya enggak awalnya ya, kayak pas ambil finance tuh kayak finance ya enggak gitu kan. Tapi lama-lama sebenarnya sejak pandemi sih, kayak sejak pandemi kan aku mulai kayak di Indonesia kan YouTube gampang banget kan, kalau dicek di Tiongkok kan emang susah. Jadinya sekarang kan lebih banyak YouTube, dan akhirnya kayak lebih banyak cari lah kayak lecture finance di YouTube kan. Dan sebenarnya tambah lama itu tambah interested ke finance gitu, jadinya karena cari-cari gitu. Terus kayak dari Tianjin University juga sebenarnya itu guru-guru yang ngajar finance itu mumpuni banget sih, kayak yang ngajar misalnya programming atau yang ngajar finance-nya itu ada yang sudah bersertifikasi, untuk Dean juga ada yang sudah ada CFA, dan itu luar biasa gitu loh untuk bisa belajar dari orang-orang yang memang sudah kayak expert profesional di bidang ini gitu. Jadi kayak untuk lecturer itu emang kayak benar-benar oke sih, tapi ya, di sisi lain PR-nya susah. Ya namanya kuliah PR susah, cuman mereka tuh bukan yang dosen S1 S2 doang, bahkan sampai PhD nggak sih, sampai profesor gitu. Ya kayak ada guruku yang ngajar apa gitu, aku lupa kelas apa, dia tuh juga ngajar masters gitu. Jadi kayak dia tuh nggak cuma di situ gitu. Dan lebih bersyukurnya lagi itu sebenarnya ada beberapa guru yang emang dia kan ambil kuliah di luar negeri, otomatis bahasa Inggrisnya dia juga oke kan. Dan aku tuh suka tanya kayak Lausnya boleh pakai Ingwen, ambil pakai bahasa Inggris apa enggak, dan 50% lah di approve boleh pakai bahasa Inggris gitu loh. Kayak untuk yang misalnya pelajaran apa gitu gurunya itu bisa bahasa Inggris gitu boleh gitu. Jadi kayak bersyukur sih boleh bisa bikin essay pakai bahasa Inggris. Iya. Kalau pakai Mandarin bahasanya gimana ya? Mereka benar-benar memaklumi banget, apalagi maksudnya punya anak inter gitu yang kita nggak expert orang lokal loh, tapi kita berusaha kan. Ya benar-benar. Ya sebenarnya yang pengen dilihat mereka itu lebih kayak mau apa nggak berusahanya sih dari anak-anak inter ini, karena mereka sebenarnya tahu kan kayak standar kita bagaimana, kita pasti kesusahan sama bahasanya gitu. Bener-bener. Terus kalau kayak kamu kan juga pasti kita juga ada ujian PR itu. Sepengalaman kamu waktu ujian secara offline gimana sih?
ujian secara offline itu ujian secara offline di Tianjin University itu luar biasa ketat sih. Kayak bayangin aja waktu masuk ujian itu kayak duduk tas tuh sudah taruh di samping kan. Habis gitu yang ngeliat itu tuh sudah ada kayak 6 guru, kayak ada banyak banget. Jadi mereka tuh kayak keliling gitu loh. Tapi standar keamanan ini tuh cuma di-set untuk anak lokal. Jadi kayak kelas kan, kalau kelas anak inter kan ada 2 kan. Kadang-kadang misalnya kalau Tong Susya itu kita kan ada 2 kan. Ada yang untuk inter, ada yang untuk lokal. Nah yang untuk lokal ini standarnya tuh lebih ketat. Tapi kalau misalnya inter tuh nggak ketat gitu loh. Kayak kurang ketat gitu. Tapi untuk ujian sih ya kayak gitu sih. Kayak pengawasannya sih emang yang memang Benar-benar. extra. Ya sih, kayak nggak kayak di SMA sih. Kayak SMA kan cuma 1 guru yang itu kan. Ya. Tapi kalau ini kayak nggak tahu siapa yang lihat gitu loh. Jadi kayak Ada memang asistennya lagi, ada asistennya lagi, entah siapa, itu bisa 3-4 nggak sih? Baik banget ini. Jadi iya benar. nggak bisa cek sana sini. Iya nih, nggak bisa. Terus jaraknya juga jauh-jauh gitu kan. Iya, dan jaraknya jauh-jauh. Bener. Terus kalau misalnya udah tank, udah kumpul ke depan gitu kayak. Iya. Terus gue belum selesai. Ya udah kumpul. Agak gimana ya, cuman ya mereka bagus sih. Maksudnya secara pengawasan apa ya kitanya jadi lebih disiplin gak sih? Bener. Jadi kayak emang benar-benar lebih disiplin gitu. Tapi kan abis lulus gitu kan, kayak BTW kalau abis lulus ya biasanya orang entah kerja atau lanjut lagi. Nah, menurut kamu job prospek untuk finance sendiri itu gimana sih? Menurutku job prospek buat finance itu kayak oke sih. Kayak maksudnya apalagi sekarang sih, kayak especially sekarang kayak dimana finance itu memang bener-bener lagi di, nggak tau kayak apa karena aku suka terus aku ngerasa, tapi kayak sekarang itu semua orang tuh kayaknya semakin financial literacy orang Indonesia sebenarnya semakin naik karena orang-orang semakin tahu tentang misalnya saham, Ya, atau cryptocurrency, atau apa semua segala macam kayak ETF, apa semua reksadana, deposito, itu semuanya, atau obligasi, semua kan sekarang orang-orang semakin familiar kan, karena juga karena semakin banyaknya influencer yang ngomongin tentang ini. Jadi kayak aku semakin ngerasa kayak semakin pentingnya gitu loh, kayak job prospect semakin pentingnya untuk belajar finance gitu. Karena kalau yang aku lihat sih kayak ambil finance jadi financial analyst yang ngebantu orang untuk bikin good financial decisions, atau jadi fund manager kalau di perusahaan kan untuk bantu perusahaan untuk alokasiin dana gitu. Apalagi, dan sebenarnya aku juga ngerasain benefit sih dari belajar finance tuh lebih kayak karena berkembangnya dunia finance di Indonesia sekarang itu jadi nggak buta-buta amat gitu loh. Kayak misalnya ada yang investasi bodong gitu, karena aku belajar finance dan aku ngerti finance itu nggak kayak gini loh. Jadi kayak bisa lebih, misalnya kayak ada skema yang keuntungannya itu kalau misalnya benar 80%, 8 kali lipat, tapi kalau salah 0 gitu kan. Itu kan kayak ya kayak questionable kan. Jadi kayak sebenarnya yang kayak gitu-gitu lebih kayak lebih tahu gitu, lebih ngerti. Ya, nanti lagi boomingnya belajar kayak lagi kayak gini ya sekarang gitu kan, semua lagi lebih sadar akan financial. Oh, gue belajar ini nih, gue lebih tahu nih gitu kan. Jadi kayak bisa ngikutin apa sih namanya zaman sekarang tuh gimana ya sih? Iya benar-benar kayak banyak banget sih, kayak makanya untung ya ampun ambil finance. Nggak menyesal juga ya? Iya, nggak menyesal. Iya nggak menyesal sih, kayak seneng gitu. Iya bener. Nah, kamu kan pasti namanya kuliah kan, kayak ada lah ya yang namanya down, ya nggak sih? Terus adalah semester di mana kayak oke, gue selesai lah, gue balik Indo aja deh, gue nggak sanggup gitu kan. Apalagi pakai Mandarin beda banget sama pakai bahasa Inggris kan. Motivasi kamu supaya kamu kayak aduh gue harus selesai nih, sekarang udah semester 8 kayak udah mau selesai, itu apa sih kayak yang memperkuat diri kamu gitu? Kalau mungkin waktu semester 1, semester 2 itu sempet sih kayak kepikiran kayak balik aja apa ya, tapi kayak
selalu yang di pikiranku kalau misalnya aku belum balik aja apa ya, kayak aku mikir kayak setengah jalan lagi. Jadi kayak udahlah. Terus karena sekarang sudah semester terakhir kayak sudah nggak bisa keluar lagi. Sudah terperangkap gitu. Tapi kayak lebih kayak sebenarnya motivationku yang paling besar tuh kayak aku mikirnya kayak ya udahlah, kayak aku mikirnya kayak udahlah susah-susah sekarang, nantilah baru enak-enakan gitu loh. Jadi kayak aku mikir kayak yang aku alamin sekarang itu ada pasti bakal berguna lah. Mungkin karena sekarang aku belajar bahasa Mandarin sampai botak, mungkin nanti aku bisa mungkin pakai gitu kan skillku bahasa Mandarin gitu. Jadi kayak atau sekarang aku pusing belajar finance, mungkin kayak ya nggak apa, nanti aku juga bakal lebih ngerti gitu kan tentang finance. Aku mikirnya kayak udahlah nggak apa-apa, susah sekarang gitu. Aku juga mikirnya kayak lebih kayak udah how much time I spent on this gitu. Jadi kayak udah nggak ada, udah ngerasa sayang gitu loh, kayak mikirnya kayak kayak masa gue udah setengah jalan gue selesai sih kayak aku mikirnya kayak udahlah, kayak toh juga ini nggak apa sih, at least nggak membunuh lah, kayak at least aku ambil finance, aku nggak tahu dikejar mafia gitu kan, kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, terus sedikit lah. Jadi kayak kayak pasrah sih, cuman ya maksudnya ya yang menurutku yang kayak lu udah mulai gitu kan, apa yang udah mulai harus selesain ya sih, jadi kayak bener karena tengah gitu. Kayak banyak sih kayak apa sih ngelihat orang-orang, kayak ada temanku yang kayak stop di tahun pertama gitu kan, pindah ke universitas lain, tapi aku mikir kayak enggak lah, kayak aku sudah mulai di sini, aku pilih Tienta untuk jadi ituku, ya udah aku harus selesain gitu. Untuk jalan lain mungkin kalau misalnya aku nggak bagus atau apa, ya aku kayak I will think this through sih, kayak nanti bakal ada jalan lain gitu loh, aku ambil sertifikasi untuk nutupin lubang atau apa gitu kan, supaya lebih gitu sih, lebih kayak udahlah, kayak akan ada jalan lain gitu nanti. Ya benar-benar, kita misalnya kayak kita di sini pasti ditunjukin jalan buat ke yang lain, mungkin nantinya kita jadi apa, untung gue ngambil finance, coba enggak gitu, kayak untung gue tetap selesain. Nah, menurut kamu nih, kayak kamu udah kasih motivasi kayak kamu, gue lanjutin ini, kayak capek-capeknya gue tetap lanjutin. Nah, boleh nih kamu kasih motivasi buat teman-teman nih yang mau mungkin ngelanjutin di Tianjin University dengan major yang sama, itu coba kasih motivasi mereka tuh mesti gimana, advice itu apa? Tapi ini aku advice-ku kayaknya agak realistis, agak nggak apa-apa, bener nggak apa-apa ya. Buat TJU soalnya. Ya, tapi sebenarnya kayak kalau misalnya pengen ambil finance di TJU, menurutku oke banget. Tapi kalau misalnya offline, kalau online mendingan tunggu atau mendingan nanti dulu gitu, karena jujur aja belajar sih belajar, tapi aku bukan tipe orang yang bisa, kalau aku sendiri ya, aku bukan tipe orang yang bisa untuk belajar online dengan di depan komputer seharian nggak ketemu ruang kelas gitu. Jadinya kalau kalian tipenya kayak aku, tipe yang lebih suka ke kelas, jalan, habis itu ke perpus, belajar nggak di dalam kamar doang, mendingan tunggu dulu sampai Tianjin University buka offline learning. Kalau online itu sebenarnya banyak banget drawbacks-nya gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kalian bukan tipe orang yang proaktif, mungkin kalian bakal ketinggalan info, dan itu bahaya banget kalau ketinggalan info saat online learning. Ya benar. Kalau misalnya kalian bukan tipe orang yang kayak mungkin kalau misalnya susah cari motivasi, itu susah banget sih, karena kayak belajar online learning gini tuh banyak banget distraction gitu loh, kayak untuk buka HP lah pas kelas, buka HP itu kan pas offline aja kan sering buka Taobao gitu kan, apalagi online yang tidak terlihat gitu, ini yang terlihat aja loh, apalagi yang tidak terlihat gitu. Jadi kayak itu sih kalau misalnya mau itu, karena menurutku finance di Tienta itu oke dengan kayak apa sih lecturer yang apa sih yang sudah mumpuni lah di bidangnya, yang mereka
kayak wah kalau misalnya lihat mereka ngajar sih kayak cuma bisa kagum sih, kayak wih gila hafalnya sampai segininya gitu loh, mereka hafalnya Kayak tuh buku ya. buku gitu loh. Aku sampai kayak wah kayaknya kayak tipe yang ditanya apa aja ngerti gitu loh mereka, Bener. sampai kagum gitu loh. Tapi ya balik lagi karena ini online dan aku merasa banyak drawbacks dari belajar online gitu, dan aku lebih prefer offline gitu. Tapi emang kalau online tuh banyak keuntungan, kayak bisa direkam. Kalau aku sendiri personally aku suka rekam kelasnya, habis gitu pas nanti aku itu mau dengerin, aku bisa dengerin lagi gitu loh dengan kecepatan aku pelanin setengah. Nggak bisa. Ya kayak gitu sih. Iya Dan benar-benar. kayak bener-bener itu sih kayak kalau misalnya mau itu centang ya tunggu, karena sekarang masih belum buka, bahkan tunggu sabar ya. Iya tunggu benar banget, benar. Ya mungkin kalau kalian teman-teman yang tipenya kayak Angelina yang banyak distractionnya, ya tunggu aja gitu. Dan emang recommended banget buat belajar finance major di TJ University. Nah teman-teman, untuk sesi kali ini sampai sini dulu ya teman-teman, dan nanti nextnya kita akan bahas apa lagi, kita tunggu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. See you, bye-bye. Bye bye.